Salam. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita masuk dalam ibadah kebaktian umum yang pertama, mohon perhatiannya untuk salam dan informasi. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada jemaat sekalian, khususnya kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di GKPI Jemaat Citerep. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Diinformasikan kepada jemaat bahwa mulai bulan Februari 2021, ibadah kebaktian umum akan dilaksanakan 3 kali ibadah, yaitu kebaktian umum yang pertama pukul 6, kebaktian umum kedua pukul 9, dan kebaktian umum ketiga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi dan jadwal kehadiran, ibadah adaptasi kebiasaan baru dapat dilihat pada warta jemaat yang dibagikan. Sekian, salam dan informasi. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuk di dalam ibadah kebaktian umum yang pertama, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam saat teduh. Mazmur untuk kurban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kebaktian ini berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam kekuatan dan penghiburan dari kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin.
Jemaat sekalian, kita akan bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat segala abad di seluruh dunia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Mari kita masuk di dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, Bapa yang Maha Besar, Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk pada saat pagi hari ini, Engkau menolong kami, Engkau menjaga kami, Engkau mengumpulkan kami di gereja-Mu ini Tuhan, untuk boleh bersekutu, bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami ucap syukur Tuhan, terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan yang telah Tuhan berikan, yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, sehingga memungkinkan kami ada sampai pada saat ini Tuhan. Engkau menolong kami sampai saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur terima kasih, Engkau menyertai semuanya Tuhan. Untuk setiap program-program yang ada, kami boleh mengucap syukur terima kasih Tuhan. Program gereja yang sudah terlaksana di bulan ini Tuhan, kami mengucap syukur terima kasih, karena Engkau telah menolong, Engkau telah memberkati program ini Tuhan. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan segenap hati kami, dengan kondisi kami Tuhan, dengan keadaan hati kami. Kami tahu Tuhan, dalam setiap kehidupan kami banyak bergelimang dosa Tuhan. Di dalam tingkah laku kami, di dalam hati kami, banyak sekali mendatangkan duka di hadapan-Mu, yang mendatangkan dosa dalam hidup kami, sehingga kami hidup di dalam kekhawatiran, kami hidup di dalam kecemasan. Untuk itu Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk minta ampun atas setiap dosa kesalahan kami yang sudah kami lakukan Tuhan. Biarlah Engkau menolong kami, Engkau menyucikan kami, sehingga setiap doa-doa kami tidak terhalang oleh dosa-dosa kami, sehingga Engkau menjawab seturut dan kehendak-Mu Tuhan. Pada saat ini kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat dalam kehidupan rohani mereka Tuhan. Di dalam kondisi seperti ini kami tahu Tuhan, mungkin ada yang lemah iman, mungkin ada yang lemah semangat. Kami serahkan dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang menolong Tuhan, menyertai mereka, memberikan penghiburan bagi mereka, kekuatan dan semangat baru dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan mereka Tuhan, di dalam pelayanan setiap jemaat. Kami serahkan dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang menolong, menyertai kehadiran seluruh jemaat ini Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Untuk setiap rencana program kerja tahun 2001 GKPI Jemaat Citerep, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang menolong, menyertai, memberkati setiap program yang ada, sehingga semuanya boleh terlaksana seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang ikut ambil bagian, biarlah Engkau berikan hati dan hikmat untuk melaksanakan setiap program yang ada Tuhan. Untuk pembangunan komplek gereja, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang menolong, menyertai setiap dana yang dibutuhkan, tenaga yang ada, panitia pembangunan gereja yang ada Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, biarlah mereka semua boleh bergerak oleh karena kasih setia-Mu Tuhan, sehingga pembangunan komplek gereja boleh terus berlangsung.
Pada saat ini juga Tuhan tidak lupa kami menyerahkan untuk setiap gereja-gereja yang ada di kota Bogor ini Tuhan. Baik yang tergabung dalam PGIS maupun PKSG Kabupaten Bogor, kami serahkan gereja-gereja ini Tuhan. Setiap hamba-hamba Tuhan yang ada dan setiap pergumulan pelayanan mereka, kebutuhan mereka, setiap anak-anak-Mu biarlah Engkau cukupkan Tuhan. Sehingga kehadiran gereja-gereja ini baik di Kabupaten Bogor maupun di seluruh Indonesia biarlah membawa manfaat positif, menjadi berkat bagi lingkungan sekitar Tuhan, sehingga kehadiran gereja-gereja ini boleh menjadi contoh kehidupan yang benar di hadapan-Mu. Pada saat ini juga kami menyerahkan Tuhan setiap anak-anak-Mu, para pengurus GKPI Jemaat Citerep, setiap hamba Tuhan yang ada, para penatua, diaken PKS, pengurus bidang ataupun komisi, bahkan koster gereja, satpam, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong menyertai mereka semua dalam setiap melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka, sehingga mereka boleh terus bersatu hati untuk saling bergandengan tangan, sehingga gereja-Mu ini Tuhan semakin berkembang baik secara kualitas maupun kuantitas. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang tergabung dalam majelis sinode GKPI, di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah Engkau yang menolong Tuhan, memberikan kekuatan bagi mereka, mencukupkan setiap kebutuhan mereka, sehingga mereka juga boleh melaksanakan setiap tugas yang ada dengan sepenuh tanggung jawab mereka. Mereka melayani dengan penuh sukacita di hadapan-Mu. Untuk yang terakhir Tuhan, kami serahkan untuk pemerintah negeri kami ini. Biarlah Engkau yang menolong menyertai setiap pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan. Bapak Presiden beserta jajarannya, bahkan para pemimpin sampai yang terendah tingkat RT RW, bahkan kepala keluarga, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menolong, menyertai, memberkati, memberikan hati yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan penuh kejujuran hati, dengan penuh tanggung jawab, sehingga negara ini Tuhan boleh cepat pulih dalam kondisi pandemi ini Tuhan, boleh kembali seperti semula, bahkan lebih baik lagi Tuhan. Untuk setiap warga negara yang ada, kiranya Engkau juga berikan hati bagi mereka Tuhan, untuk boleh melaksanakan setiap peraturan negeri ini, sehingga semuanya boleh tertib, semuanya boleh disiplin, dan negara ini semakin maju. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk yang hadir pada saat ini Tuhan, setiap jemaat-Mu. Mungkin di dalam pergumulan mereka Tuhan, yang tidak terucapkan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau tahu, Engkau mendengar setiap doa-doa mereka. Kiranya Engkau jawab Tuhan dengan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa syafaat kami Tuhan, yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus Kristus Juru Selamat yang ajaib, dan Tuhan sungguh milikku. Ya genggamku dalam tangan yang teguh, dan bawa ke sungai teduh. Ya menggenggamku dalam tangan
hidup. Kita akan membaca bacaan bertanggapan yang diambil dari KPPK nomor 19, Hidup dalam Kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu selalu memberi tumpangan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bertolong-tolonglah menanggung beban. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat-berkat-Nya, kita memberikan persembahan bagi Allah dengan dilandasi dari firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Iman dikuatkan dan peroleh damai sejahtera. Jiwamu tak tenang, tak dapat berkatnya, sampai kau sembahkan dirimu. Di mezbahnya sembahkanlah korban hidup, karunia kuasai hatimu. Jiwa tubuh rohmu serahkanlah padanya, kau kan diberi berkat melimpah. Bila kau berjalan di dalam terangnya, kau kan diberi damai sentosa. Taatlah perintahnya, sandarlah padanya, kau kan terlepas dari dosa. Di mezbahnya sembahkanlah korban hidup, karunia kuasai hatimu. Jiwa tubuh rohmu serahkanlah padanya, kau kan diberi berkat melimpah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita masuk dalam doa persembahan. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan, oleh karena kasih pertolongan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami ucap syukur terima kasih Engkau telah mencukupkan kami dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami pada pagi hari ini Tuhan, untuk kami boleh memberikan persembahan kami sebagai rasa ucap syukur
di hadapan-Mu. Tuhan, inilah persembahan kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau ubahkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menjadi alat untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Setiap anak-anak-Mu Tuhan yang Engkau percaya untuk mengelola persembahan ini, biarlah Engkau berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka untuk boleh mempergunakannya seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu untuk kasih dan kebaikan yang Kau anugerahkan kepada kami. Sungguh kami bersyukur diberikan lagi sebuah kesempatan untuk bersama-sama belajar dari firman-Mu. Seperti pujian yang baru saja kami naikkan, bahwa Tuhan penuhkan hati kami dengan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menuntun hidup kami untuk kami hidup dalam kebenaran. Biarlah saat kami mendengar dan merenungkannya, Engkau yang membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima firman-Mu ini dengan sukacita dan dengan ucapan syukur. Berfirmanlah Bapa, karena kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Ya, puji Tuhan, kita boleh ada di minggu yang kedua di bulan Februari. Saudara yang terkasih, satu bagian firman Tuhan akan kita kembali renungkan di minggu kedua di bulan Februari di hari ini. Dan ada dua bagian firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama. Yang pertama dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 dan Roma 12 ayat 9 sampai 10. Bagian yang pertama yang akan kita baca secara bergantian yaitu Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Kita akan membacanya secara bergantian, saya ayat 9, Bapak, Ibu dan Saudara ayat 10, kita bergantian sampai ayat ke-17. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang
diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Dan satu bagian di dalam Roma pasal 12 ayat 9 sampai 10 akan saya bacakan untuk kita semua. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca bahkan merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, seperti khotbah minggu lalu yang disampaikan oleh gembala sidang kita mengatakan bahwa teguh dalam persekutuan berbicara tentang hubungan vertikal kita dengan Allah dan hubungan horizontal kita dengan sesama. Ketika kita memiliki hubungan yang teguh yang kokoh dengan Allah di dalam persekutuan, pasti secara otomatis akan melahirkan suatu hubungan yang teguh, yang kokoh dengan sesama. Namun sebaliknya Bapak Ibu yang terkasih, kalau hubungan kita dengan Allah saja bermasalah, pasti hubungan kita dengan sesama pun akan menghadapi masalah. Sebelum lebih dalam kita merenungkan tema di pagi hari ini, mari Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak kita sejenak merenungkan. Apakah selama ini kita sudah membangun atau memiliki persekutuan yang kokoh, yang teguh di dalam Tuhan? Apalagi di tengah-tengah masa sulit yang sampai hari ini sama-sama kita hadapi. Seharusnya seorang yang sudah dilahirbarukan oleh Allah selalu rindu memiliki persekutuan yang intim, yang dekat dengan Allah. Saudara yang terkasih, kita bersyukur kalau gereja kita di tengah pandemi ini ya, sekalipun dengan protokol kesehatan tetap membuka ibadah, baik secara tatap muka bahkan ada juga yang online ya. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak pergi beribadah. Kalau sampai orang percaya atau orang yang mengaku sudah dilahirbarukan oleh Allah tapi tidak rindu beribadah kepada Tuhan, ini jadi pertanyaan yang besar. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau yang sehat, kalau yang kuat boleh datang ke gereja. Kita tatap muka beribadah bersama-sama. Tapi kalau yang tidak bisa hadir karena ada sesuatu hal, boleh ibadah di rumah. Ya, jadi tidak ada alasan untuk tidak ibadah. Ya, dan orang yang memiliki persekutuan yang intim dengan Allah pun dikatakan dia selalu rindu untuk baca Alkitab. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih, beberapa jemaat kita sudah terlibat dalam membaca Alkitab secara berurutan. Puji Tuhan, bagi yang belum, kami menghimbau untuk Bapak Ibu semua untuk membaca Alkitab secara berurutan. Karena itu adalah salah satu cara kita bersekutu atau berkomunikasi dengan Allah, yaitu dalam membaca Alkitab. Bahkan di dalam doa juga Bapak Ibu yang terkasih, di setiap hari ya, hamba-hamba Tuhan mengirimkan renungan bahkan pokok-pokok doa. Dan di jam 9 pagi dan jam 9 malam kita diajak untuk bersama-sama berdoa ya. Dan itu adalah salah satu cara kita bersekutu bersama-sama sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, kalau kerinduan seperti ini tidak ada di dalam diri kita, itu pertanyaan yang besar ya. Dan itu membuat kita memiliki hubungan yang tidak dekat dengan Tuhan. Saudara yang terkasih, tema kita di hari ini yaitu berbicara tentang persekutuan kasih. Saudara yang terkasih, ketika kita sudah mengalami kasih Allah, mengenal kasih Allah, menikmati kasih Allah, pasti kita akan menghidupi kasih Allah itu di dalam persekutuan. Baik persekutuan dengan Allah, baik persekutuan dengan sesama. Bapak Ibu yang terkasih, banyak persekutuan di luar sana yang mempraktekkan tentang kasih. Tapi kasihnya itu berbeda. Tapi kasihnya atau dasarnya, motivasinya itu berbeda ya.
Persekutuan Kristen adalah persekutuan yang didasari dengan ajaran Yesus dan kebenarannya. Dan pada pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang dasar persekutuan yang penuh kasih. Yaitu di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Tinggal di dalam kasih Allah. Bapak Ibu yang terkasih, dasar persekutuan yang penuh kasih haruslah tinggal di dalam kasih Allah. Bapak Ibu yang terkasih, seorang yang tinggal di dalam kasih Allah berarti seorang yang mengalami kasih Allah secara pribadi. Orang yang telah mengalami perjumpaan Allah secara pribadi. Bapak Ibu yang terkasih, karya keselamatan Yesus di atas kayu salib melalui kematian dan kebangkitannya telah menjadi bukti nyata bahwa Dia menerima kita manusia yang berdosa. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mempraktekkan kasih, kita harus tinggal di dalam kasih Allah. Artinya bahwa kita harus sungguh-sungguh mengenal siapa Allah itu. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Bapak Ibu yang terkasih, seorang yang tinggal di dalam kasih Allah seperti yang tadi sudah saya sampaikan, pasti memiliki persekutuan yang intim dengan Allah. Karena melalui persekutuan itulah dia belajar tentang kasih. Dan seorang yang tinggal di dalam kasih Allah, dalam ayat yang ke-10 dikatakan dia akan menuruti perintah Allah. Bapak Ibu yang terkasih, seorang yang sungguh-sungguh mengalami kasih Allah, seorang yang sungguh-sungguh menikmati kasih Allah, pasti tandanya dia akan menuruti perintah-perintah Allah. Dalam hal ini dalam ayat yang ke-10 dikatakan ciri orang yang tinggal di dalam kasih Allah yaitu dia menuruti perintah-perintah Allah. Apa itu? Kasih. Bapak Ibu yang terkasih, mengapa dikatakan kita harus tinggal di dalam kasih Allah? Mengapa kita harus mengalami kasih Allah dan kita harus menuruti perintah Allah? Karena dalam ayat yang ke-9 bahkan ayat yang ke-10 dikatakan bahwa Yesus sendiri telah menjadi teladan dalam kasih. Bahwa ia telah tinggal di dalam kasih Allah melalui ketaatannya kepada Bapa di sorga. Dengan dia datang ke dalam dunia, dia melakukan kehendak Bapa bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itu adalah ketaatan dari Yesus. Bagaimana Yesus tinggal di dalam kasih Bapa. Saudara yang terkasih, inilah yang harus kita lakukan sebelum kita membangun persekutuan yang penuh dengan kasih. Yaitu kita harus tinggal di dalam kasih Allah. Dan saudara yang terkasih, orang yang tinggal di dalam kasih Allah, dalam ayat yang ke-13 bahkan sampai ayat yang ke-14 dikatakan dia akan menikmati sukacita dari Allah dan dia akan menjadi sahabatnya Allah. Saudara yang terkasih, ini adalah pengharapan yang indah bagi orang yang percaya. Ini adalah sebuah pengharapan yang indah bagi orang yang tinggal di dalam kasih Allah. Bahwa dia akan menikmati sukacita dari Allah dan dikatakan dia pun akan menjadi sahabatnya Allah. Saudara yang terkasih, mari kita terus tinggal di dalam kasih Allah. Mari kita terus memiliki persekutuan yang intim dengan Allah sehingga kita dapat mempraktekkan kasih itu. Dan bagian yang kedua yang mau kita renungkan bahwa tanda persekutuan yang penuh dengan kasih yaitu saudara yang terkasih, yang pertama, hidup dalam kasih. Ya, ketika seseorang sudah tinggal di dalam kasih Allah, tandanya yaitu bahwa di dalam persekutuan dia akan hidup dalam kasih. Dia akan hidup saling mengasihi. Dalam ayat yang ke-12 dikatakan, saudara yang terkasih, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Dalam ayat yang ke-17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Bahkan dalam Roma dikatakan bahwa hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Saudara yang terkasih, seorang yang sudah mengenal Allah dan telah dilahirbarukan oleh Allah pasti hidup dalam kasih. Ya. Dan kasih seperti apa Bapak Ibu? Kasih agape, ya. Kasih seperti apa? Yaitu kasih yang tulus, kasih yang murni,
kasih yang tidak bersandiwara, kasih yang tidak pura-pura, seperti yang sudah kita baca dalam bagian firman Tuhan di pagi hari ini. Saudara yang terkasih, persekutuan yang hidup dalam kasih atau mengasihi berarti dia berpikir bagaimana caranya saya mengasihi sesama saya. Dan dia juga belajar untuk mengatakan tentang kasih kepada sesamanya. Dan dia pun akan berbuat kasih secara konsisten, artinya secara terus menerus kepada siapa saja, termasuk kepada orang yang membencinya. Saudara, hari ini diperingati sebagai hari Valentine Day, hari kasih sayang. Banyak orang di hari kasih sayang atau hari ini banyak yang memberikan kado ya, ada yang memberikan kue, coklat, bunga ya, dan lain sebagainya sebagai bentuk kasih sayang ya. Tetapi dalam kekristenan, saudara yang terkasih, mengajarkan kita bahwa hidup dalam kasih bukan hanya hari Valentine saja, tapi hidup dalam kasih itu adalah gaya hidup orang percaya yang harus dilakukan setiap hari. Ya, Guru Injil Vanda mengatakan bahwa hal yang paling indah dan hal yang paling sulit untuk dilakukan yaitu kasih. Ya, Bapak Ibu, hal yang paling indah yaitu kasih. Tapi apa yang paling sulit untuk kita lakukan? Kasih. Namun sebagai orang percaya kita harus melakukan yang namanya kasih. Karena kenapa saudara yang terkasih? Karena Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu. Karena Allah telah mengasihi kita, bahkan Dia telah mati di atas kayu salib. Untuk itulah saudara yang terkasih, kita harus membangun persekutuan kita dengan kasih. Sekalipun memang sulit, sekalipun memang penuh dengan tantangan bahkan air mata. Dan saudara yang terkasih, hari ini kita mau melihat beberapa hal bahwa persekutuan yang penuh dengan kasih yaitu ditandai dengan saling menerima. Bapak Ibu, di dalam persekutuan ya yang saat ini kita lakukan bersama-sama ya, kita bertemu atau menjalin relasi bukan hanya dengan satu suku, tetapi dengan berbagai suku, budaya ya. Dan dikatakan bahwa kecenderungan untuk timbul yang namanya konflik akibat perbedaan ini bisa saja terjadi ya. Bahkan dikatakan gesekan perdebatan itu bisa saja terjadi dalam sebuah persekutuan. Tetapi karena kita adalah orang-orang yang telah menikmati kasih Allah, dikatakan kita harus tetap menerima satu dengan yang lain. Saling menerima artinya bahwa kita menerima ke dalam persekutuan, mengakui kedudukannya sebagai sesama orang percaya, dan kita bersikap ramah terhadap satu dengan yang lain sekalipun kita berbeda ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mari kita belajar untuk menerima satu dengan yang lain. Bahkan dikatakan kita nggak boleh menghina ya, memandang rendah ya, merendahkan orang lain, bahkan kita menganggap orang lain itu tidak penting ya. Bahkan katakan kita tidak boleh yang namanya menghina sesama ya. Kalau kita menghina sesama, bahkan kita menghina orang-orang yang dalam persekutuan, berarti kita tidak menghargai akan karya Tuhan. Banyak percecokan yang terjadi dalam persekutuan. Karena kenapa saudara yang terkasih? Saling menghina ya. Orang yang menghina berarti saudara yang terkasih, dia tidak menghargai akan karya Tuhan. Bahkan dikatakan dalam persekutuan yang hidup dalam kasih itu pasti tidak menghakimi. Bapak Ibu, orang yang menghakimi adalah orang yang tidak dewasa di dalam iman. Seorang yang dewasa pasti dia akan belajar untuk mengerti dan menerima orang yang berbeda dengan dirinya. Seperti khotbah minggu lalu. Kalau orang yang menghakimi, saudara yang terkasih ya, adalah orang yang tidak akan menjadi berkat, bahkan dia akan menjadi batu sandungan. Mari kita bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus. Bahkan Rasul Paulus juga mengajak jemaat yang ada di Roma bahwa sebagai keluarga, sebagai satu tubuh dalam Kristus, marilah kita saling mengasihi sebagai saudara. Saudara yang terkasih, mari eratkanlah persekutuan kita dengan kasih. Ketika kita mengasihi dengan sungguh-sungguh, saudara yang terkasih, firman Tuhan mengatakan sukacita akan kita nikmati bersama-sama. Ketika kita sulit untuk mengasihi, mari kita pandang kepada kasih Kristus yang berkorban, bahkan mengasihi kita.
ketika kita masih berdosa. Lalu yang kedua, saudara yang terkasih, tanda persekutuan yang penuh dengan kasih, yaitu bahwa melakukan apa yang benar dan suci. Dalam ayat yang ke-9b dalam Roma pasal yang ke-12 dikatakan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Bapak Ibu yang terkasih, perlu kita pahami bersama bahwa perkumpulan di dunia berbeda dengan persekutuan Kristen. Ya, kalau persekutuan di dunia ya datang, duduk-duduk, omong-omong, pulang. Sifatnya hanya sementara. Dan banyak perkumpulan-perkumpulan di dunia yang menjerumuskan di dalam dosa. Dosa percabulan, kemabukan, iri dengki, ya, dan lain sebagainya. Namun persekutuan Kristen atau persekutuan di dalam Kristus itu berbeda dengan perkumpulan yang ada di luar sana. Dan ciri persekutuan yang di dalam kasih dikatakan, saudara yang terkasih, melakukan apa yang benar dan suci, yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, persekutuan yang penuh kasih pasti melakukan apa yang baik di dalamnya, ya, dan menjauhi apa yang jahat. Saudara yang terkasih, persekutuan yang penuh kasih pasti di dalamnya sesama anggota akan hidup di dalam terang kebenaran Alkitab. Bapak Ibu, Allah yang kita sembah adalah Allah yang adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dan ketika persekutuan kita dasari di dalam Tuhan, pasti persekutuan kita dengan sesama akan melakukan yang namanya kebenaran. Ya, karena kenapa, saudara yang terkasih, seorang yang sudah mengalami persekutuan sejati di dalam Kristus, pasti di dalamnya ya akan meninggalkan segala bentuk kehidupan atau kegelapan dosa. Ya, jadi dalam persekutuan di dalam Tuhan yang penuh kasih itu tidak akan melakukan apa yang cemar, ya, tetapi dia akan melakukan apa yang baik, apa yang benar, ya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan persekutuan yang didasari oleh kasih juga, saudara yang terkasih, ya, pasti dia tegas menolak ketidakbenaran. Kalau ada hal-hal yang tidak benar yang diajarkan oleh sesama, ya, atau diajarkan oleh para pelayan-pelayan Tuhan, pasti sesama anggota tubuh Kristus akan tegas menolak ketidakbenaran itu. Bapak Ibu, banyak ajaran-ajaran sesat yang mencoba masuk ke dalam persekutuan-persekutuan orang Kristen. Ya, untuk itulah saudara yang terkasih, ketika kita mendengar ya ajaran-ajaran itu, kita harus tegas menolak hal tersebut. Ya, sikap tegas ya untuk menolak ajaran-ajaran yang tidak benar itu penting, Bapak Ibu, supaya kita tidak kompromi. Ya, bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, kalau kita tidak tegas, ya, saudara yang terkasih, dengan dosa kita bisa kompromi. Untuk itu Bapak Ibu, ketika dalam persekutuan ada yang tidak beres, ya, ada yang melenceng dari firman Tuhan, ya, ada yang mempermainkan firman Tuhan, ya, kita harus tegas, ya, dan kita tidak boleh kompromi. Bahkan dikatakan kita harus tetap tinggal dalam ajaran yang benar. Sehingga memang Alkitabnya harus dibaca supaya kita tahu ini ajarannya sesuai dengan firman Tuhan kah, atau ajaran ini melenceng dari firman Tuhan. Jadi saudara yang terkasih, persekutuan di dalam kasih pasti sesama anggota akan bersama-sama melakukan apa yang baik, apa yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Lalu yang terakhir, saudara yang terkasih, yaitu tanda persekutuan di dalam kasih, yaitu saling menghormati dan saling menghargai satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang terkasih, saling menghormati dan saling menghargai berarti kita mengakui harkat dan martabat setiap manusia sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Ketika kita memperhatikan kalimat hormat, saudara yang terkasih, dalam Roma pasal 12 ayat 10, ini menggunakan kata kafut, ya, yang berarti menjadi berbobot atau menjadi bernilai.
Artinya Bapak Ibu, saat kita menghormati seseorang, kita memberikan nilai tinggi kepada orang tersebut dengan sikap, tindakan, dan kata-kata. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, persekutuan yang penuh dengan kasih pasti memiliki kerendahan hati untuk menghargai bahkan menghormati sesama karena kita adalah satu dalam tubuh Kristus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, siapa yang harus kita hormati? Tuhan. Setelah itu sesama, ya. Dan bukti bahwa kita saling menghargai dan saling menghormati dalam satu persekutuan itu lewat perkataan kita. Sudahkah dalam perkataan kita perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang menguatkan? Mari Bapak Ibu kita koreksi diri kita masing-masing, ya. Atau lebih banyak kata-kata yang kasar yang kita ucapkan dalam persekutuan atau kata-kata yang tidak membangun. Tetapi dalam persekutuan di pagi hari ini, ya, saya mengajak kita semua untuk belajar dan bahkan merenungkan bahwa kita harus saling menghargai dan saling menghormati dalam perkataan kita. Mari kita membangun sesama anggota tubuh Kristus dengan perkataan-perkataan yang menghibur, perkataan-perkataan yang membangun. Bahkan dikatakan ciri persekutuan yang penuh dengan kasih dalam hal menghargai dan menghormati, yaitu menjadi pendengar yang baik. Bapak Ibu yang terkasih, ketika sesama anggota tubuh Kristus kita mengalami berbagai pergumulan berat, ya, ketika mengalami sakit atau tekanan di dalam hidupnya, ya, seringkali dia men-sharingkan kepada kita. Dan ketika kita menerima atau mendengar, ya, sharingan dari saudara-saudara kita, jadilah pendengar yang baik, ya. Jadi jangan sampai kita cuek, ya, kita masa bodoh ketika kita mendengar sharingan dari saudara-saudara kita. Jadilah pendengar yang baik karena kita adalah satu tubuh Kristus. Bahkan dikatakan kita belajar dalam persekutuan kita untuk memberi penghargaan atau pujian dengan tulus. Kalau kita sudah ditolong dalam hal apapun, jangan sungkan-sungkan untuk memberikan ucapan terima kasih. Kalau kita ingin meminta bantuan, ucapkanlah dengan sungguh-sungguh kepada sesama kita, ya. Bapak, Ibu, adik, kakak, saya minta tolong. Jangan sungkan-sungkan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, milikilah komitmen dalam persekutuan kita untuk saling menghargai dan saling menghormati. Persekutuan dikatakan saudara yang terkasih, persekutuan kita akan kokoh, akan kuat ketika sesama anggota tubuh Kristus saling menghargai, saling rendah hati. Dan sebagai penutup Bapak Ibu, bahwa persekutuan kita akan kokoh dan kuat jika Kristus di dalamnya. Dan persekutuan yang penuh dengan kasih adalah tanda bahwa kita adalah benar-benar pengikut Kristus. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih, kami bersyukur hari ini kembali kami diingatkan oleh kebenaran firman-Mu untuk membangun persekutuan yang penuh dengan kasih. Namun kami merindukan biarlah kami tinggal di dalam kasih-Mu, biarlah kami mengalami kasih-Mu secara pribadi, dan kiranya Tuhan juga yang menolong kami agar kami selalu tinggal di dalam kasih-Mu melalui persekutuan yang intim dengan Engkau. Dan mampukanlah kami untuk menerapkannya dalam persekutuan kami, untuk hidup di dalam kasih, menerima satu dengan yang lain, melakukan apa yang baik, apa yang suci sesuai dengan firman-Mu, bahkan ajarkan kami untuk saling menghormati satu dengan yang lain. Tuhan, tanpa pertolongan-Mu kami tidak bisa. Untuk itu dengan kerendahan hati kami meminta kuasa yang daripada-Mu, pertolongan yang daripada-Mu untuk mempraktekkan kasih ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yang
Jemaat sekalian, mari kita arahkan hati kepada Tuhan, pulang dengan damai sejahtera, memelihara firman-Nya, jadi saksi-saksinya dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk, ibadah selesai dan saat teduh. Amin. Hanya percikan kecil dapat kobarkan api yang di sekitarnya mendapat kehangatan. Kasih Allah limpahlah bila kau alami, pasti rela membagikan pada semua orang. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kami segenap penata layan GKP Jemaat Citerep mengucapkan kepada seluruh jemaat selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali.